Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat merayakan Natal di gereja kita di tempat ini, di GBI Sangkakala Impact Church, gereja yang berdampak kepada sesama. Puji Tuhan, kita dapat merayakan Natal di tahun yang kedua. Dan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah hadir dan para tamu-tamu undangan yang sudah datang di acara-acara kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema Natal kita sore hari ini adalah sesuai dengan tema Natal nasional, yaitu mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus lahir di Bethlehem itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan menempatkan, Tuhan taruh Yesus ada di sana. Kalau kita lihat saudara, dari sejarah sebelumnya, Bethlehem adalah sebuah kota di mana arti kata Bethlehem ini adalah rumah roti. Artinya adalah daerah tempat yang subur di sana. Karena daerah itu penuh dengan gandum dan masyarakat yang ada di kota Bethlehem tidak akan pernah kelaparan karena daerahnya subur dan tanamannya di sana juga memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian Bethlehem juga saudara adalah tempat bagaimana Ruth dan Boaz pada zaman dulu tinggal di sana. Ya, Ruth dan Boaz tinggal di Bethlehem. Kemudian Bethlehem itu juga tempat di mana Samuel mengurapi Daud menjadi raja di sana. Dan Bethlehem juga adalah tempat di mana Yesus lahir ke dunia ini. Kalau saudara lihat runtutan sejarah itu bukan kebetulan. Saudara baca kitab Matius pasal yang pertama, silsilah Yesus itu merupakan keturunan dari Daud. Daud merupakan keturunan dari Ruth. Ya. Jadi bukan kebetulan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi ada benang merah yang Tuhan taruhkan ke sana, sehingga Bethlehem adalah kota mungil, kota suci, di mana seorang juru selamat telah lahir ke dunia ini. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan menampakkan diri ke para gembala-gembala di sana, dan malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat di dunia ini, pergilah. Maka firman Tuhan katakan mereka pun pergi ke Bethlehem. Jadi Bethlehem itu saudara bukan berarti secara harafiah, wah kita harus pergi ke Bethlehem, kita harus ke Israel sekarang, kita harus wisata rohani ke sana, bukan. Tetapi arti tema pergi ke Bethlehem itu adalah bagaimana Yesus itu betul-betul sudah lahir di dalam hidup saudara. Gembala di zaman dahulu adalah satu pekerjaan yang paling rendah saudara. Dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan seorang gembala domba itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena dari pagi sampai dengan sore bahkan malam hari, ya mereka hanya berada di situ. Mereka hanya tinggal bersama kawanan domba, bersama dengan hewan-hewan, hanya jaga hewan saja di sana. Jadi gembala itu pekerjaan yang paling rendah. Mereka itu sering dipandang sebagai orang pinggiran dan orang yang kurang diperhitungkan. Ya. Karena mereka hanya menjaga domba.
Mereka setiap pagi keluarkan domba dari kandang, bawa kepada rumput, kasih makan, terus dilihat-liatin dombanya sampai siang, sore bawa pulang lagi ke kandang. Udah itu aja. Jadi pada masa itu pekerjaan sebagai seorang gembala domba itu pekerjaan yang rendah, ya, pekerjaan yang dipinggirkan. Tetapi kenapa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala? Bukannya malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada raja-raja, bukannya malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada ahli-ahli Taurat, bukannya kepada para bangsawan. Kenapa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala? Karena Yesus itu ingin hadir kepada orang yang rendah sekalipun. Ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, maka mereka pun akan merasakan bagaimana sukacita, keselamatan, dan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Artinya saudara, bagaimanapun kehidupan kita, di hari Natal ini, Yesus juga ada dalam hidup saudara. Amin. Yesus bukan lahir di tempat yang mewah. Yesus bukan lahir di hotel berbintang 5. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Menunjukkan bahwa kehidupan kita yang sederhana sekalipun, ternyata Yesus perhitungkan. Ternyata Tuhan lihat hidup kita. Hidup kita yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan kesalahan di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan perhitungkan. Dengan apa? Kelahiran Dia di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa pergi ke Bethlehem. Yang pertama adalah kita harus menerima kabar sukacita. Ketika malaikat Tuhan mendatangi para gembala-gembala dan malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Bethlehem. Itu adalah kabar sukacita yang sudah didengar oleh gembala dari malaikat. Ya. Artinya saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Yesus itulah yang memberikan kabar sukacita dalam hidup saudara. Kalau Yesus itu saja tidak saudara percayai memberikan sukacita dalam hidupmu, kemudian siapa? Ya. Di hari Natal ini adalah waktunya kita saudara untuk menerima kabar sukacita. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di dalam golong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak ada selain di dalam Yesus. Dan saudara sudah mendengar kabar kesukacita, kabar keselamatan dari Yesus dalam hidup saudara. Oleh karena itu jangan sia-siakan keselamatan dari Tuhan. Amin. Amin. Di hari Natal ini adalah waktunya saudara kita menjadi orang Kristen semakin lagi memberikan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dengar dulu keselamatan, beda dengan orang-orang yang belum dengar keselamatan. Tapi saudara, ada banyak orang saat ini yang mereka tidak mau mendengar kabar ini. Ya. Berdasarkan survei dari salah satu asosiasi di Amerika bernama Gallup International Association, saudara, dari 61 negara, ya, sebanyak 16 orang di dunia ini ternyata sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan. Dari 16% orang di dunia ini sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan. Dia orang Kristen, tapi dia tidak percaya lagi adanya Tuhan Yesus. Gak pernah ke gereja, ya kan? Gak pernah ibadah, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, padahal dia Kristen. Dia punya kepahitan, dia punya masalah, dia kecewa sama Tuhan karena Tuhan tidak menolong
masalah yang dihadapi malah makin susah. Akhirnya dia nggak percaya. Ya. 16% orang di dunia ini sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan. Ya. Artinya saudara, 16% itu sudah tidak menerima lagi kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam hidupnya. Kemudian saudara, survei selanjutnya berkata 26 negara hanya 40% orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Hanya 40% orang yang percaya kepada Tuhan. Selebihnya orang percaya kepada roh nenek moyang, selebihnya orang tidak percaya Tuhan, selebihnya nggak tahu. Ya. Hanya 40% di Indonesia ini misalkan yang percaya Tuhan, selebihnya nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini, di hari Natal ini adalah waktunya kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Pak, saya udah orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Saudara Kristen berpuluh-puluh tahun belum tentu menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Gak pernah gereja, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba bilang, oh saya murid Tuhan Yesus. Nangis. 40%, hanya 40% orang yang percaya Tuhan. Selebihnya percaya kepada roh nenek moyang, percaya kepada alam semesta, percaya kepada gunung, kepada yang lain. Ya. Oleh karena itu saudara, di hari Natal ini mari kita kembali percaya kepada Yesus di dalam hidup saudara. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena hanya Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi karena rahmat. Rahmat itu adalah hadiah, pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan saudara untuk masuk dalam kerajaan surga karena dosa yang sudah kita lakukan. Seberapa banyak saudara berbuat baik tidak akan menyelamatkan hidup saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa sudah kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Saudara mati di dunia ini secara badan dan mati secara jiwa di dalam api neraka. Ya. Tapi karena kasih Yesus, karena Tuhan begitu mengasihi saudara, sehingga hari ini dia lahir ke dalam hidup saudara, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Agar apa? Agar saudara tidak menerima maut yang kekal, agar saudara tidak binasa, agar saudara kita semua diselamatkan oleh Dia. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita, tetapi saudara percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh yang akan menyelamatkan hidup saudara. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Ya. Yesuslah yang menyembuhkan segala penyakit saudara. Buktinya kalau saudara baca Alkitab, banyak mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa meredakan ombak yang besar. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal kembali. 4 hari setelah dia meninggal, dia bangkit lagi. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain Yesus itu sendiri. Dia bisa memberkati hidup saudara. Dia bisa menolong hidup saudara. Dia bisa menyertai hidup saudara. Dia bisa memberikan saudara kesehatan. Dia bisa memberikan saudara umur yang panjang. Itu semua adalah perbuatan dari Yesus.
sebab itu, marilah kita kembali lebih sungguh lagi percaya kepada Yesus, karena Dia adalah sumber dari segalanya di dunia ini. Kenapa kita harus mendengar kabar sukacita? Karena Yesus telah mengampuni hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, alasan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Ya, kalau Tuhan tidak datang dan tidak mengampuni dosa kita, maka tidak ada manusia pun yang bisa hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia. Tapi karena Tuhan lebih dahulu mengampuni dosa kita, maka saudara, di hari Natal ini kita juga harus bisa mengampuni dosa kita kepada orang lain. Karena firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak ada alasan di hari Natal ini saudara masih menyimpan kebencian, dendam, dan kepahitan. Nggak ada. Orang Natal ini adalah Yesus datang mengampuni dosamu, tapi saudara tidak bisa mengampuni dosa orang lain. Berarti Natal ini tidak membawa pengaruh dalam hidup saudara. Apakah saudara masih menyimpan kepahitan dengan orang tuamu? Ampuni. Apakah masih punya kebencian dengan suami atau istrimu? Ya ampuni. Apakah masih punya dendam kepada anak-anakmu atau kepada saudara-saudaramu yang lain? Hari Natal adalah waktunya pengampunan turun dalam hidup saudara. Amin. Karena Yesus sudah lahir dalam hati saudara. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, karena penghakiman itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita pergi ke Bethlehem, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar kabar sukacita adalah kita meresponi panggilan Tuhan. Ketika para gembala mendengar suara malaikat dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Bethlehem, maka firman Tuhan katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada respon yang dilakukan oleh gembala ketika dia mendengar suara malaikat Tuhan. Apa yang dilakukan? Pergi. Seandainya mereka diam di situ dan mereka tidak pergi, mereka tidak bisa melihat Yesus lahir di dunia ini. Satu kesempatan yang sangat langka di dunia telah mereka sia-siakan karena mereka apa? Responnya itu hanya diam. Tapi firman Tuhan katakan, para gembala, marilah kita pergi. Respon mereka adalah pergi. Artinya saudara, ketika hari Natal ini Yesus sudah hadir dalam hidupmu, Yesus sudah menyelamatkan hidup saudara, maka kita juga harus melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ada yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai respon kita atas panggilan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Saudara, ketika Zakheus menerima Yesus di dalam hidupnya, dia memberikan sebuah respon yang sangat luar biasa. Ya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang lain, dan jika ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Padahal Zakheus ini seorang pemungut cukai, tukang tagih, ya. Kalau nggak ada, dipaksa diambil apa yang ada di rumahnya, diambil, tukang tagih. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia mengalami perubahan. Tadinya dia merampas harta orang, dia mengambil harta orang secara paksa, mungkin secara kasar, ya kan? Tetapi ketika Yesus sudah ada di dalam hidupnya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan dalam kehidupan. Dia jadi mengasihi orang lain,
dia jadi peduli dengan orang lain, dan dia jadi berbagi kepada orang lain. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang lain. Kalau ada yang kuperas, kutagih, lapor ke saya kembalikan 4 kali lipat. Ada respon yang diberikan oleh Zakheus ketika dia menerima Yesus dalam hidup. Paulus pun demikian, saudara. Ketika Paulus menerima Yesus, ada respon yang dia lakukan. Ada respon. Ketika dia tidak bisa melihat 3 hari, kemudian datang Imam Ananias dan Safira, kemudian dia bisa melihat. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, maka dia langsung bersaksi kepada orang lain tentang karya yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup dia. Makanya orang-orang itu kaget. Oh, ini kan yang biasa menganiaya orang Kristen, orang yang percaya. Ini kan yang biasa membinasakan orang Kristen. Tapi kenapa sekarang dia bersaksi tentang Yesus? Karena apa? Karena Yesus sudah mengubahkan hidup dia. Amin. Maka di hari Natal ini, biarkan juga Yesus mengubahkan hidup saudara. Ya. Tadinya kita hidup dalam dosa, kita masih berada di dalam dosa perzinahan, percabulan, kita suka main judi. Dan di hari Natal ini, biarkan Yesus mengubahkan hidup saudara, sehingga saudara mengalami perubahan dan pertobatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang bernama Bruno Capurimo. Dia adalah seorang mafia kelas berat di Amerika Serikat. Pekerjaannya setiap hari adalah menjual minuman keras dan menjual narkoba di Amerika. Ya. Berkali-kali dia lolos dari kejaran polisi. Tapi pada suatu ketika istrinya terkena kanker stadium 4. Dan pada saat istrinya dirawat di rumah sakit, dia mau pergi sebentar untuk jualan narkoba. Bayangkan, istrinya di rumah sakit, dia masih sempat-sempatnya jualan narkoba. Tapi ketika dia berada di rumah sakit, ketika dia berjalan, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah tua. Dan bapak-bapak ini berkata, aku ingin mendoakan kamu. Kaget. Kamu siapa? Dia berkata, saya pendeta. Saya nggak percaya Tuhan, kata guru. Tuhan itu pokoknya sudah melakukan hal yang jahat. Orang tua saya mati, ditembak. Tuhan itu nggak ada. Saya kaya saat ini semua karena perbuatan saya. Tapi pendeta ini berkata, saya ingin mendoakan istrimu. Dan akhirnya saudara, ya daripada dia berdebat, akhirnya dia memperbolehkan pendeta ini masuk ke kamar dan mendoakan istrinya yang sudah kena kanker stadium 4. Dan dokter berkata tidak lama lagi waktu itu. Seorang mafia kelas berat di Amerika yang tidak percaya Tuhan. Dan ketika itu pendeta ini mendoakan istrinya. Dan setelah berdoa, ya dia kan tidak percaya Tuhan. Ya, dia pergi kembali jual narkoba. Dan beberapa hari kemudian dia lihat ternyata istrinya malah semakin parah. Dia sudah panggil anak buahnya untuk mempersiapkan pemakaman, untuk mempersiapkan rumah duka, karena pikirnya besok atau nanti malam istrinya akan meninggal. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata malam itu yang dia kira bahwa istrinya akan meninggal, ternyata tiba-tiba istrinya mulai sadar. Dan ketika istrinya mulai sadar, karena dia koma selama ini, dia sadar. Dan ternyata lama-lama dokter menyatakan bahwa kanker yang ada di dalam tubuh istrinya ternyata sudah tidak ada. Dan ketika dia mendengar kabar bahwa kanker yang ada di dalam tubuh istrinya, dia sangat kaget. Ini kanker stadium 4. Ya. Yang dalam hitungan waktu tidak
tidak lama lagi akan meninggal. Dan kemungkinan untuk hidup itu tidak ada atau berat. Tapi kenapa tiba-tiba dokter memvonis bahwa dia sudah sembuh, kankernya sudah hilang. Kemudian dia teringat pada perjumpaan dengan seorang pendeta. Dia carilah pendeta itu dan akhirnya ketemu. Dia berkata, Pak Pendeta, istri saya sudah sembuh. Dan pendeta itu berkata, itu karena Yesus. Akhirnya di hari itu juga dia terima Yesus. Dia mengaku, dia diberikan firman Tuhan, dia diajarkan tentang firman Tuhan, dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis, dan dia tinggalkan sebuah dunia malamnya yang berat. Saudara, biarkan di hari Natal ini ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Jangan Natal tahun ini sama dengan Natal tahun kemarin, tidak ada apa-apanya. Hari Natal tahun ini harus ada perbedaan. Hari Natal tahun ini adalah waktunya Yesus betul-betul lahir di dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika kita pergi ke Bethlehem, ketika Yesus lahir di dalam hidupmu, maka hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika mereka sudah ke Bethlehem, ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus, dan mereka melihat bahwa Yesus ada di sana dan lahir di sana, dan ketika mereka pulang, mereka penuh dengan sukacita. Mereka sambil memuji Tuhan, mereka sambil memuliakan Tuhan, dan mereka memberikan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Artinya saudara, ketika Yesus sudah lahir di dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara lakukan, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 1 Korintus 19 ayat 30, 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Pak, gimana sih rasanya makan itu untuk kemuliaan Allah? Ya kalau saudara makan enak, lihat kiri kananmu, ya kasih juga. Ya, saudara lagi makan di lapo sendiri, kalau saudara ingat istri sama anakmu, beli, jangan makan sendiri di lapo kan ya. Tambah lagi, panggang dua, tambah lagi kan. Ya. Kalau saudara makan minum memuliakan Tuhan, ya minumnya jangan yang minum beralkohol, jangan anggur merah, ya kan saudara minum. Perbuatan yang melakukan yang memuliakan Tuhan, ya hidupmu harus kudus, harus benar. Kapan kita kudus? Kalau kita belum ada kesadaran sampai saat ini untuk hidup benar. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Hari Natal 1 adalah waktunya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh. Pak, bagaimana caranya? Ya engkau melakukan perbuatan yang Tuhan senangi. Sederhana saja, saudara. Sederhana saja, misalkan mulut saudara jaga, jangan sampai perkataan kotor keluar dari mulut. Sederhana. Jangan sampai perkataan menghina orang lain keluar dari mulutmu dalam satu hari itu. Sederhana saja. Sederhana sekali. Setiap hari saudara kasih waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Baca Alkitab, sederhana. Tidak harus saudara pergi ke Israel, tidak harus saudara menjadi seorang penginjil misionaris. Kalau ada orang yang susah, tetanggamu susah, ya tolong. Kalau ada saudaramu yang susah, bantu. Kan sederhana sekali. Yang penting hari Natal ini adalah waktunya kita memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga kita betul-betul bisa pergi ke Bethlehem. Karena apa? Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus.
biarlah Natal ini merupakan Natal yang istimewa karena Yesus benar-benar telah lahir dalam hidup kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kesaksian beberapa minggu yang lalu saya berkumpul dengan istri. Kami berdoa, Tuhan bagaimana kita Natal ini, sedangkan kami butuh dana untuk persiapan. Kami berdoa sama istri, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Saya ambil satu hari beberapa minggu yang lalu saya untuk berdoa dan berpuasa. Jadi saya melarang, dia bilang, kamu kan ada asam lambung, saya ada asam lambung sudah. Jadi saya tidak boleh telat makan dan tidak boleh perut kosong. Tapi hari itu saya bilang kepada istri saya harus puasa untuk Natal kita. Saya harus berdoa untuk para pelayan Tuhan, saya harus berdoa untuk acara, saya harus berdoa untuk cuaca agar cuaca Tuhan berikan cerah. Begitu kan? Tadi hujan, tapi sekarang sudah. Saya harus berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Hari itu saya tekadkan saya harus berpuasa. Padahal istri saya sudah siapkan bekal makan siang saya, tapi saya nggak makan. Pagi saya di sekolah saya berdoa setengah jam. Saya buka laptop, saya dengar firman Tuhan, saya dengar khotbah. Saya berdoa di situ buat acara Natal kita hari. Kemudian siang juga saya berdoa. Masih di sekolah saya berdoa. Kemudian sore hari istri saya ajak, ayo kita belanja buat keperluan Natal. Kita ketemu di Senen. Kita belanja waktu itu mau beli baju Natal buat anak-anak kami. Dan di situ saya juga puasa di situ. Saya bawa bekal makan siang, saya ambil saya. Tidak beberapa lama tiba-tiba ada yang WA saya dan berkata, Pak Pendeta, puji Tuhan, bantuan buat Natal Bapak sudah ditransfer. Haleluya. Makanya kita bisa Natal hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu betul-betul ada. Saya rasakan sampai saat ini. Amin. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya mengalami kuasa Tuhan. Saudara pun juga bisa mengalami kuasa Tuhan. Di hari Natal ini, berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan.